Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih melanjutkan materi yang kemarin, yaitu materi logika matematika. Nah, hari ini kita akan mempelajari converse, inverse, dan kontraposisi dari sebuah implikasi. Nah, dari suatu implikasi, misalkan jika P maka H dapat diperoleh implikasi lain. Nah, yang pertama, menukar anteseden dengan konsekuen atau sebaliknya sehingga diperoleh implikasi baru yang disebut converse dari implikasi tersebut. Nah, apa yang dimaksud anteseden? Nah, anteseden ini P. Nah, konsekuen ini H. Jadi, menukar P dengan H atau sebaliknya. Nah, akan diperoleh implikasi baru yang disebut converse. Converse dari jika P maka H adalah jika H maka P atau berlaku sebaliknya. Nah, yang kedua, menegasikan anteseden dan konsekuen sehingga diperoleh implikasi baru yang disebut inverse. Inverse dari jika P maka H adalah jika negasi P maka negasi H dan berlaku sebaliknya. Jadi, inverse itu menegasikan jika P maka H menjadi jika negasi P maka negasi Q. Nah, yang ketiga, menegasikan anteseden dan konsekuen, kemudian menukar letaknya sehingga diperoleh implikasi baru. Nah, yang disebut kontraposisi. Nah, kontraposisi dari jika P maka H adalah jika negasi H maka negasi P atau berlaku sebaliknya. Nah, kalau kontraposisi menegasikan anteseden dan konsekuennya, kemudian ditukar posisinya menjadi seperti ini. Seperti itu ya. Jadi kalian bisa membedakan converse, inverse, dan kontraposisi. Seperti itu. Nah, nilai kebenaran hubungan antara implikasi, converse, inverse, dan kontraposisi dari jika P maka H ditunjukkan pada tabel berikut ini. Nah, kalian bisa lihat tabel berikut ini. Nah, jika diperhatikan dari tabel ini, dapat diambil kesimpulan. Nah, yang pertama, nilai kebenaran pada implikasi ekuivalen dengan nilai kebenaran pada kontraposisi, sehingga jika P maka H ekuivalen dengan jika negasi H maka negasi P. Nah, kalian bisa lihat tabel kolom ini, implikasi dan kontraposisi. Nah, nilainya sama, jadi ekuivalen. Nah, yang kedua, nilai kebenaran pada converse ekuivalen dengan nilai kebenaran pada inverse, sehingga jika H maka P ekuivalen dengan negasi P, jika negasi P maka negasi H. Nah, tidak dari ini, kolom ini. Nah, kalian bisa menyimpulkan, nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Tentukan converse, inverse, kontraposisi dari implikasi berikut. Nah, yang pertama, jika 2 dikurangi 5 kurang dari 5, maka 5 merupakan bilangan ganjil. Nah, yang kedua, jika harga buku pelajaran mahal, maka semua siswa tidak mampu untuk membeli buku pelajaran. Nah, bagaimana penyelesaian nomor 1? Jika 2 dikurangi 5 kurang dari 5, maka 5 merupakan bilangan ganjil. Nah, P-nya, kita misalkan P, 2 dikurangi 5. Nah, kita misalkan P, 2 dikurangi 5, kurang dari 5, P-nya ini. Nah, H-nya, 5 merupakan bilangan ganjil. Kita akan mencari converse, inverse, dan kontraposisi dari pernyataan ini. Nah, kita akan mencari converse. Converse-nya tadi kan jika H maka P. Nah, jadi seperti ini. Jika 5 merupakan bilangan prima, maka 2 dikurangi 5 kurang dari 5. Nah, inverse-nya. Inverse-nya tadi kan jika negasi P maka negasi H. Nah, menjadi seperti ini. Jika 2 dikurangi 5 lebih besar dari 5, maka 5 bukan merupakan bilangan prima. Nah, ini inverse-nya. Kemudian bagaimana kontraposisinya? Nah, kontraposisinya tadi kan jika negasi H maka negasi P. Nah, jadi seperti ini pernyataan ini. Jika 5 bukan merupakan bilangan prima, maka 2 dikurangi 5 lebih besar dari 5.
Nah, seperti ini. Converse, inverse, kontraposisi dari pernyataan ini. Nah, gimana jika menyelesaikan penyelesaian contoh soal yang kedua? Jika harga buku pelajaran mahal, maka semua siswa tidak mampu untuk membeli buku pelajaran. Nah, kita misalkan harga buku pelajaran mahal ini P. Nah, semua siswa tidak mampu untuk membeli buku pelajaran, kita misalkan Q. Seperti itu. Nah, converse-nya dari pernyataan ini, jika Q maka P. Nah, jika semua siswa tidak mampu untuk membeli buku pelajaran, maka harga buku pelajaran mahal. Nah, ini converse-nya. Nah, bagaimana dengan inverse-nya? Jika negasi P, maka negasi Q. Jika harga buku pelajaran tidak mahal, maka ada siswa yang mampu untuk membeli buku pelajaran, seperti itu. Nah, kontraposisinya, jika negasi Q, maka negasi P. Nah, pernyataan ini menjadi jika ada siswa yang mampu untuk membeli buku pelajaran, maka harga buku pelajaran tidak mahal. Nah, pernyataan ini jika di converse, inverse, kontraposisi menjadi seperti ini. Nah, bagaimana kita masuk ke contoh yang kedua? Tentukan pernyataan yang senilai dengan pernyataan berikut. Jika saya rajin belajar, maka semua pelajaran sekolah dapat saya ikuti dengan baik. Nah, yang kedua, jika negasi P, maka Q dan R. Nah, yang ketiga, jika ada implikasi jika P maka Q, maka negasi R. Nah, penyelesaiannya diketahui bahwa nilai kebenaran implikasi sama dengan nilai kebenaran kontraposisinya, sehingga pernyataan yang senilai dengan implikasi adalah kontraposisinya. Seperti yang sebelumnya Ibu jelaskan, implikasi ekuivalen dengan kontraposisinya. Nah, yang jadi nomor pertama diubah menjadi seperti ini. Kontraposisi kan tadi rumusnya jika negasi Q maka negasi P. Nah, menjadi seperti ini. Jika ada pelajaran sekolah yang tidak dapat saya ikuti dengan baik, maka saya tidak rajin belajar. Nah, seperti itu. Jadi kontraposisi menjadi negasi Q. Jika negasi Q, maka negasi P. P-nya saya rajin belajar. Q-nya semua pelajaran sekolah dapat saya ikuti dengan baik. Seperti itu. Nah, yang kedua, kan negasi P, jika negasi P maka Q dan R. Nah, kita negasikan ini. Jika negasi Q dan R, maka negasi dari negasi P. Atau bisa ditulis seperti ini. Negasi Q atau negasi R, maka P. Seperti ini. Nah, yang ketiga, pernyataan ini dirubah menjadi seperti ini. Negasi dari negasi R, maka negasi dari jika P maka Q. Atau bisa tulis seperti ini. R jika R, maka P dan negasi Q. Seperti ini. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini. Terima kasih sudah menonton materi Ibu hari ini. Selanjutnya akan ada materi yang akan Ibu sampaikan di video berikutnya. Semangat belajar!